ada waktunya Mama nanti kasih keterangan nanti ya. Nanti prosesnya berlanjut, Kak. Mengejutkan, prahara dalam biduk rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi memang tak kunjung usai, kian memanas dan diduga semakin berada di titik didih setelah muncul dugaan bahwa Mawa telah ditalak. Kabar ini pun semakin meluas setelah muncul dugaan bahwa Insanul sudah lelah dengan ketidakpastian dan hampir 4 bulan terkatung-katung tanpa mendapatkan kepastian apapun dari Mawa. Lantas, seperti apakah buka suaranya terkait hal ini? Benarkah Mawa membenarkan kabar yang menyebutkan jika Insanul diam-diam telah melayangkan talak kepada dirinya? Dan lalu, benarkah pula di saat kabar talak ini tengah mencuat, Mawa justru tengah bersiap dengan bom bukti baru yang akan segera dilayangkannya ke Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Mungkin kata itu yang seolah pas untuk menggambarkan prahara dalam biduk rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang tak juga kunjung selesai sampai dengan saat ini. Kisah rumah tangga Wardatina keduanya seperti diketahui menjadi sorotan publik setelah Mawa secara resmi melaporkan suaminya Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan pada 22 November 2025 lalu. Sejak saat itu, diduga hubungan antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi disebut terus memburuk selama 3 bulan terakhir ini. Apalagi beberapa waktu belakangan ini juga muncul kabar bahwa Mawa telah ditalak oleh Insanul. Kabar ini pun semakin meluas setelah muncul dugaan bahwa Insanul sudah lelah dengan ketidakpastian dan hampir 4 bulan terkatung-katung tanpa mendapatkan kepastian apapun dari Mawa. Saat dikonfirmasi mengenai kabar burung mengenai hal ini, Mawa memberikan respon yang cukup singkat namun penuh tanda tanya. Meski enggan bicara banyak soal pertanyaan awak media yang menghampiri dirinya, namun Mawa secara tegas membantah adanya talak tersebut. Kak, daripada rusuh. Mau pulang, Kak. Maaf ya, kasih lewat dulu ya. Maaf ya. Mawa dihitung. Maaf ya. Lebaran liburan sama anak-anak bisa diceritain. Seperti apa? Katanya rumah ditempatin sama Insanul, bener gak sih? Sama Inara itu gimana tanggapannya sedikit sama Mawa? Sorry banget, Kak. Sorry banget. Doh. Usaha Insanul sendiri seperti apa sih sampai sekarang ada? Mas, ini nggak bisa lewat loh. Sorry banget. Dikit dong Mama. Nanti ada waktunya Mama nanti kasih keterangan nanti ya. Nanti prosesnya berlanjut, Kak. nanti ya. Nafkah gimana? Bener gak sih Teh ada dugaan udah ditalak sama Insanul sendiri? Sama-sama. Dan Mawa masih dalam perjumpaan yang sama, Mawa juga mengungkap bahwa dalam waktu dekat ia akan segera menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan sebagai pelapor. Bukan hanya sekadar datang, Mawa disebut-sebut juga akan membawa bukti tambahan yang lebih kuat terkait laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menjerat nama suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Puasa pertama tanpa Insan gimana, Kak? Tolong dong, Kak. 5 menit aja, Kak. 5 menit aja ke Mawa, doanya aja. Polda, nanti itu aku kasih keterangan boleh ya? Tanggal berapa? Nanti aku ke Polda, aku kasih keterangan. Tanggal oke? berapa? Paling dalam waktu dekat, paling 4 hari atau 3 hari lagi. Oke? Ini persiapan Ramadan gimana nih, Kak? Persiapan Ada Ramadan surat tuh gimana? panggilan, Kakak. Terkait Yang laporan lanjutan Mawa terkait dugaan perzinahan kah itu mah? Dan itu masih ada lanjutannya lagi, pokoknya. Oke. Ya, bakal ada bukti tambahan baru. Ada Pasti nggak bukti masalah tambahan nafkah, Kak. baru. Emang selama ini nafkahnya ini udah mau lewat.
ternyata. Dia ke rumah gimana tuh Kak? Udah ditempatin bareng Kak, sama Intan sama Mawar. Kalau damai gimana Kak? Lurus. Dikit dong kok. Bener gak sih rumahnya saya kayak di tempat karena menolak untuk dipoligami ya Kak? di Nara? Gimana ya tolong? Ketegasan Mawa juga terlihat dari caranya memutus rantai komunikasinya dengan sang suami. Ia mengaku hingga saat ini Insanul masih terus mencoba menghubunginya melalui pesan singkat, namun Mawa memilih untuk tidak memberikan balasan sama sekali. Bahkan ditanya tentang postingan-postingan galau yang kerap diunggah Insanul di media sosialnya, Mawa seperti menganggapnya bak angin lalu karena tekadnya untuk menggugat cerai sudah bulat dan telah ia serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Lebih lanjut, Mawa juga menyinggung soal permintaan maaf yang menurutnya belum pernah datang dari Inara. Meski begitu, Mawa berusaha memaafkan karena baginya Tuhan Maha Pemaaf dan sebagai manusia ia pun ingin belajar memaafkan. Namun, Mawa mempertanyakan satu hal penting soal permintaan maaf dari Insanul Fahmi yang menurut Mawa tidak cukup hanya disampaikan lewat unggahan di media sosial pribadi. Mawa menegaskan syarat permintaan maaf yang ia ajukan sejak awal adalah disampaikan secara terbuka di hadapan awak media dan bukan diunggah di akun sosial media pribadinya. Lantas, seperti ini ungkapan lengkap Mawa terkait permintaan maaf dari Inara dan juga permintaan maaf dari Insanul Fahmi. Sampai tadi enggak. Tadi mau minta maaf Kak, tanggapan gimana? Mau berapa kali ini akan memaafkan mungkin Kak? Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Maafin tetap proses jalan. Betul. IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Gak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Heboh buka suaranya Mawa soal talak pemirsa. Hampir di saat yang bersamaan dengan pernyataan Mawa, Insanul juga angkat bicara mengenai hal ini. Lantas, apa kata Insanul? Benarkah di balik sikap keras Mawa, Insanul justru sedikit cooling down dan masih berharap Mawa membuka pintu maaf untuknya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, pemirsa, setali 3 uang dengan Mawa, Insanul Fahmi akhirnya juga buka suara terkait simpang siur status talaknya. Melalui kuasa hukumnya, Insanul menegaskan bahwa hingga detik ini ia belum pernah mengucapkan kata talak, baik secara verbal maupun tertulis. Meskipun mereka sudah tidak berkomunikasi secara intens, Insanul mengaku masih memegang teguh komitmen pernikahan dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Pandangan seorang talak itu biasanya bagaimana para pihak memberikan statement. Sedangkan talak itu bisa secara verbal aja itu udah menalak sebenarnya. 3 minggu lebih kita verbal, kita ngomong bahwa ini adalah ditalak, itu biasanya sudah tertalak gitu ya. Jadi udah sampai detik ini sudah 3 bulan lebih, Insanul juga belum tidak ada menalak Mawa.
Nah memang dari dirinya Insanul sendiri yang memang nggak mau. Ini bukan kepada ada proses hukum, ada apa, nggak ada. Dan memang sudah dijelaskan ya, kita semua tahu hukum, tahu bagaimana hukum itu ancaman hukumannya berapa bulan, dan terus bagaimana proses hukumnya. Rekan-rekan semua media ini udah tahu semua bagaimana sekarang ini proses di Polda, bahkan juga sekarang ini lagi berjalan proses di Mabes Polri yang dikawal juga sama rekan-rekan semua kan. Jadi buat Insanul adalah bagaimana rumah tangga ini adalah mereka berdua yang jalanin, bukan orang lain. Berkali-kali kan dia bilang bukan dia takut sama proses hukum, tapi dia takut bagaimana dia bisa pisah sama Mawa. Kan itu yang ada. Memang benar-benar apa yang terjadi ini benar, tapi memang balik lagi ada apa nanti, bagaimana nanti rekan-rekan media bisa tahu seperti apa. Insanul lebih lanjut juga menambahkan, meskipun Mawa bersikukuh ingin bercerai, Insanul Fahmi justru menunjukkan sikap yang berbeda. Ia mengaku masih memiliki keinginan besar untuk memperbaiki keretakan rumah tangga mereka dan selalu mendoakan yang terbaik untuk sang istri. Menariknya, Insanul juga menyinggung soal hak laki-laki dalam menalak, seolah mengisyaratkan bahwa kunci keputusan masa depan pernikahan mereka masih ada di tangannya. Doain aja yang terbaik pastinya gitu kan. Aku juga selalu ngedoain Mawa, semoga ya selalu sehat, kemudian selalu diberikan kebaikan, dan aku berharap masih ingin memperbaiki ini semua sih, Terlepas dari itu kan semua keputusan juga kan tergantung laki-lakinya juga kan. Makanya kenapa bukan perempuan yang dikasih keputusan untuk menalak atau mungkin bikin keputusan untuk rumah tangga itu berpisah. Kalau enggak, katanya dari zaman Rasul dulu kalau perempuan yang dikasih keputusan mungkin laki-laki itu udah ditalak berkali-kali mungkin. Sementara itu, pemirsa, lain halnya soal kabar berita dan keinginannya untuk memperbaiki hubungan. Mengenai laporan Mawa di Polda Metro Jaya, Insanul mengaku hanya bisa pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Ia memilih untuk mengikuti jalannya proses hukum dengan kooperatif, karena baginya saat ini prioritas utamanya adalah tetap bergerak, bekerja untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Kita ikutin aja, kita hargain ya. Kita ikutin aja, kita hargai, ya kan. Apapun itu semua ya udah aku serahin aja semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih ke pasrah, ikhlas, yang penting jalanin kehidupan bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Bukan nggak mengharapkan sih, itu tetap jadi yang prioritas. Tapi kita juga nggak bisa diem aja kan, harus bergerak, harus mulai usaha lagi, harus mulai ngasih hal-hal yang positif sama orang banyak, ngasih manfaat gitu kan. Karena kalau kita diem aja kan menjadi apa gitu loh, aku juga punya anak gitu kan, sebentar aku juga harus ngasih nafkah ya kan. Kemudian ya apalagi ya balik lagi ke moto hidup aku, ya aku harus ngasih manfaat sama orang lain, itu seperti apa setiap hari. Heboh sikap yang diperlihatkan Insanul, pemirsa. Di tengah gempuran konflik yang tak kunjung usai, benarkah Mawa sempat mencurahkan segala kesedihannya kepada sosok Umi Pipik? Lantas, apa kata Umi Pipik mengenai curhatan hati Mawa? Dan seperti apa dukungan moral yang diberikan Umi Pipik untuk Mawa? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dukungan demi dukungan terus mengalir untuk Wardatina Mawa, salah satunya datang dari Umi Pipik. Sebagai sosok yang cukup dekat, Umi Pipik mengakui bahwa Mawa sering berkunjung ke rumahnya untuk mencurahkan segala keluh kesah,
terkait masalah rumah tangganya yang tak kunjung menemui titik terang. Umi Pipik juga mengungkapkan ia memahami betul rasa sedih yang dialami Mawa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Meski begitu, kehadirannya hanya sebagai pendengar yang baik dan memberikan solusi jika diminta. Umi Pipik menyadari bahwa keputusan terakhir tetap ada di tangan Mawa. Dan fokus utama Umi Pipik saat ini adalah menguatkan mental Mawa agar tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Sedih wajar ya, namanya seorang perempuan. Ya saya juga tahu lah bagaimana perasaan Mawa. Ya kalau curhat dia sering, kayak kemarin dia datang ke rumah. Tadi juga barusan ketemu, tadi dia mau kesini. Dia salah. Kan ada 2 ya di sini tuh ya. Ya kan? Dia datangnya ke sana. Umi kok sepi? Kamu salah ini kali. Akhirnya nggak keburu mungkin. Akhirnya dia ke tempat yang lain. Ya kalau curhat ya pastilah gitu. Cuma ya kita kan hanya bisa menampung, memberikan solusi yang terbaik. Tetapi kan kembali lagi semuanya Mawa yang memberikan keputusan. Ya saya lebih support menguatkan dia lah. Jangan sedih karena kan pengaruh ke anak ya. Namanya seorang ibu itu connect sama anak. Ya kalau ibunya sedih, anak tuh pasti akan ngerasain loh begitu. Jadi ya ibunya harus dibikin happy gitu. Apapun yang menjadi ujian saat ini ya dia harus happy, dia harus hadapi dengan ya banyak berdoa gitu, fokus ke anak aja dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.